والنبي ثم الصحابة فعسى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Pemirsa assalam yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan cerita sahabat yang dijamin oleh baginda Rasul masuk surga, yaitu Abdurrahman bin Auf. Saya tidak bosan-bosan membaca referensi kitab tentang bagaimana para sahabat, cerita yang sesungguhnya. Kalau kita tengok di aktor-aktor film, itu jauh lebih tidak serasi dengan kriteria yang sesungguhnya. Nah, Abdurrahman bin Auf belum memiliki asal nama waktu sebelum masuk Islam, yaitu Abdul Ka'bah. Melalui pelantara siapa sahabat Abdurrahman bin Auf masuk Islam? Sama, yaitu melalui pelantara tangan mulianya sahabat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau lahir pada usia 44 pada tahun ke-44 sebelum Hijriah. Jadi oleh baginda Rasul, beliau mendapat sabda bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang dermawan dan orang yang dipercaya di langit dan di bumi. Suatu ketika, sebelum sahabat Abdurrahman bin Auf masuk Islam, beliau digelari nama dengan nama Abul Ka'bah atau Abdul Ka'bah. Tapi ketika sudah masuk Islam, melalui tangan mulianya Sayyidina Abu Bakar, beliau diganti oleh baginda Rasul dengan nama Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf. Nah, cerita singkat. Ketika sahabat Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat terbaik setelah sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau dipersaudarakan oleh baginda Rasul dengan salah satu sahabat Ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi. Nah, tradisi orang-orang dulu, ketika baginda Rasul mempertemukan sahabat Al-Muhajirin dengan Ansor, itu sahabat Ansor selalu berbagi untuk sahabat Al-Muhajirin. Kenapa alasannya? Ketika sahabat Al-Muhajirin pergi ke Madinah, itu tidak membawa apa-apa. Menurut satu riwayat, tidak ada satupun sahabat yang membawa keluarga. Makanya ketika bertemu dengan sahabat Ansor, baginda Rasul mempersaudarakannya sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Rabi. Dalam satu riwayat pernah terjadi percakapan antara sahabat Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Sa'ad bin Rabi, yang sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Berkata beliau, "Wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, aku adalah orang yang kaya di kota Madinah." Kata sahabat Sa'ad, "Kalau kamu mau, silahkan ambil setengah hartaku yang ada di kota Madinah. Terus, saya memiliki 2 istri yang cantik dan soleh. Kalau kamu mau, silahkan ambil salah satunya. Saya akan menceraikannya." Apa jawaban sahabat Abdurrahman bin Auf? Beliau menjawab, "Wahai saudaraku, engkau memang berbuat baik kepadaku, tapi tolong tunjukkan aku pasar." Jadi jawabannya itu di luar logika kita. Ditawari oleh sahabat dari kalangan Ansor untuk mengambil hartanya sebagian di kota Madinah dan juga harus memiliki istri yang diceraikannya. Akan tetapi jawaban sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Tolong tunjukkan saja aku ke pasar." Ditunjuklah beliau ke pasar. Setelah menemui pasar yang ada di kota Madinah, berniagalah beliau selama di situ. Sudah menjalin perniagaan bertahun-tahun lamanya. Nah, setelah di kota Madinah, awal mula sahabat Abdurrahman Auf melakukan perdagangan. Setelah di kota Madinah sukses, selang beberapa waktu beliau hijrah ke Syam untuk melakukan perniagaan. Nah, di sanalah pada suatu waktu, pada saat itu kota Madinah itu dalam keadaan tenang, damai, tentram. Hiruk pikuk pasar seperti biasa. Jadi ketika pada saat itu salah satu orang Madinah melihat ada gumpalan debu dari kejauhan padang pasir kota Madinah. Akhirnya lama-kelamaan debu itu semakin dekat, semakin mengepul.
orang-orang yang di kota Madinah mengira kita akan terjadi badai yang sangat besar. Ayo kita semua pada kembali ke rumah masing-masing karena kita akan terjadi badai pasir. Itu orang-orang pada wah, sudah nggak tenang. Karena kejadiannya itu ketika kota Madinah dalam keadaan tenang. Tiba-tiba dari kejauhan ada gumpalan debu padang pasir yang begitu besar. Semakin mendekat semakin besar. Nah, setelah itu orang-orang pada masuk, termasuk Sayyidina Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga masuk ke dalam rumah. Nggak ada yang melakukan aktivitas di luar kota Madinah. Semuanya masuk. Pada menengok di jendela. Istilah kita mah mengintip di dalam jendela. Tak lama kemudian, prasangka orang-orang kota Madinah yang mengatakan ini akan terjadi badai pasir ternyata salah. Itu bukan badai pasir, tapi rombongan Abdurrahman bin Auf yang jumlahnya 700 rombongan. Itu membawa muatan. Bayangkan. Pergi dari kota Madinah, berniaga di negara Syam. Setelah pulang dari Syam, itu membawa 700 rombongan. Sambil membawa muatan dagangannya. Seberapa kaya, itu sahabat paling kaya di antara sahabat Utsman bin Affan. Nah, setelah itu orang-orang pada keluar lagi. Ternyata dugaanku salah, berkata salah satu warga di situ. Nah, setelah mendekati kota Madinah yang dipimpin oleh rombongan kafilah pedagang yang dipimpin oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau tidak langsung menuju ke pasar yang dulu beliau dagang, akan tetapi ketika itu sahabat Abdurrahman bin Auf langsung mengunjungi rumah Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Turun, beliau sambil melepaskan tali temali perniagaan sambil berkata kepada Sayyidina Siti Aisyah, "Ya Sayyidah, engkau telah mengingatkanku hadis yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." "Ya, benar," kata beliau Siti Aisyah radhiyallahu anhu. Dalam satu riwayat dijawab, dalam satu riwayat Siti Aisyah hanya tersenyum. Jadi seperti itu. Nah, diturunkanlah seluruh barang yang ada di muatan. Berkata sahabat Abdurrahman bin Auf dalam satu riwayat, "Aku akan mengorbankan, menyerahkan harta yang dibawa oleh kafilah 700 rombongan ini untuk kota Madinah. Sebagian untuk warga di kota Madinah, sebagian lagi untuk menegakkan panji-panji Islam, yaitu peperangan, modal peperangan." Dalam satu riwayat, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf menurunkan barang muatan dagangannya, itu beliau langsung memberikan sodakoh kepada yang lain. 40.000 dinar, 40.000 perak, 40.000 emas, 1.500 onta, dan 500 kuda untuk biaya peperangan. Bayangkan. Kenapa? Pernah suatu ketika sahabat Abdurrahman bin Auf berkata kepada para sahabat, "Jangankan saya berniaga, ketika saya membuka batu atau mengangkat batu di tengah padang pasir, pasti akan ketemu yang namanya emas atau perak." Itu sungguh luar biasa. Karena kenapa sahabat Abdurrahman bin Auf ketika berdagang itu selalu berhasil, tidak pernah merasakan rugi. Jadi labanya itu bukan hanya untuk Abdurrahman bin Auf, tapi untuk seluruh orang kota Madinah dan perjuangan Islam. Itu semakin kaya. Termasuk sahabat Utsman bin Affan. Beliau itu orang yang kaya, sahabat Utsman tuh. Tapi mengambil 400 dinar dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Alasannya cuma satu, karena sahabat Abdurrahman bin Auf sebelum meninggal beliau mewasiatkan untuk seluruh hartanya untuk diserahkan kepada orang Madinah, dan 400 dirham itu untuk para pejuang perang Badar yang masih hidup, termasuk Sayyidina Utsman, orang kaya di kalangan Al-Muhajirin, mengambil harta kekayaan Sayyidina sahabat Abdurrahman bin Auf. Nah, apakah sahabat Abdurrahman bin Auf orang segitu kayanya menggunakan pakaian yang begitu mewah, yang begitu istimewa seperti ningrat atau orang-orang bangsawan? Tidak. Dalam satu riwayat mengatakan, jadi ketika orang asing tidak mengenal sahabat Abdurrahman bin Auf, ketika sahabat Abdurrahman bin Auf duduk bersama rakyat yang ada di kota Madinah, itu tidak akan bisa membedakan. Kenapa? Pakaian sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat orang yang kaya raya, tapi pakaiannya seperti orang fakir miskin. Salah satu ciri sahabat Abdurrahman bin Auf dalam satu riwayat itu terdapat 20 bekas sabetan di dalam dadanya. Termasuk salah satu yang bikin beliau cacat itu di kaki.
Riwayat lain, kaki beliau cacat di sebelah kanan. Satu riwayat mengatakan di sebelah kaki sebelah kiri. Nah, jadi kalangan sahabat Nabi tidak semuanya fasih membaca Al-Quran. Salah satu sahabat Nabi yang cadel yaitu namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena ketika perang Uhud yang pada waktu terjadi yang sangat luar biasa, disitulah kekalahan umat Islam, itu sahabat Abdurrahman bin Auf itu terkena pukulan. Makanya gigi rahangnya ada yang patah. Nah, disinilah cacatnya itu cadel, tidak bisa mengucapkan fasih. Termasuk kakinya di waktu perang Uhud itu terkena sabetan pedang dan membuatnya cacat sampai akhir hayatnya. Nah, jadi sahabat Abdurrahman bin Auf itu dikatakan oleh baginda Rasul, dia adalah orang yang dermawan dan orang yang dipercaya di langit dan bumi. Pada suatu ketika gejolak politik di kalangan para sahabat, kewafatan Umar bin Khattab Al-Faruq, itu terjadi gejolak politik, siapa yang akan menggantikan sahabat Umar. Nah, salah satunya yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Alasan pertama, sahabat Abdurrahman bin Auf, kata baginda Rasul dalam riwayat itu, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang terpercaya di langit dan di bumi. Akhirnya para sahabat menunjuk sahabat Abdurrahman bin Auf. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa sahabat Abdurrahman bin Auf itu masuk surga secara perlahan-lahan. Nah, di sini ini membuat pemikiran para sahabat bingung. Kenapa sahabat Abdurrahman bin Auf tidak masuk surga loncat atau langsung seperti sahabat yang lain, tapi kenapa perlahan-lahan? Dan inilah gambaran ketika sahabat Abdurrahman bin Auf datang dari negara Syam. Nah, akhirnya demi menghindari gejolak politik, Abdurrahman bin Auf ditunjuk oleh sahabat Utsman bin Affan, termasuk sahabat Ali karramallahu wajhah, untuk menggantikan kekhalifahan Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan beliau? Beliau berkata seperti ini, berbijaksana. Saya tidak akan menerima kepemimpinan khalifah ini. Daripada saya menjadi khalifah, lebih baik kalian tusukkan pisau di sebelah samping leherku sampai tembus ke leher berikutnya. Itu artinya sahabat Abdurrahman bin Auf itu tidak menerima menjadi seorang pemimpin khalifah, lebih baik dibunuh oleh sahabat, yaitu ditusuk lehernya. Akhirnya para sahabat itu merasa bingung. Terus siapa yang akan menggantikannya? Berkatalah sahabat Abdurrahman bin Auf, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Nah, kenapa sahabat Abdurrahman bin Auf ini termasuk salah satu sahabat yang dijamin oleh baginda Rasul masuk surga? Karena salah satu seberapa hebat perjuangannya, yaitu di perang Uhud, sampai dalam keadaan pincang, keadaan berdarah ketika mulutnya terkena sabetan pedang, tetap beliau memperjuangkan, sampai hartanya pun yang begitu banyak dibagikan untuk seluruh rakyat kota Madinah, dibagikan untuk para sahabat Al-Muhajirin Ansor, dan dibagikan untuk modal peperangan. Nah, disitulah sahabat Abdurrahman bin Auf kisah yang berikutnya. Jadi hikmah dari kisah sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan bahwa kedermawanan akan menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Artinya ketika kita berbagi, tidak hanya menunggu di saat kita kecukupan. Dalam keadaan tidak cukup pun kita harus saling berbagi, sebagaimana yang diajarkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Hikmah yang kedua, ketika kita melakukan perniagaan atau perdagangan, modal pertama yang diajarkan oleh baginda Rasul adalah sifat kejujuran. Ketika orang yang berjual beli itu jujur, insya Allah rizki pun akan mengikuti kita. Demikianlah cerita singkat tentang sahabat yang 10 di antara 10 yang masuk surga oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat, yaitu akan menceritakan tentang sahabat Thalhah bin Ubaidillah, salah satu sahabat yang dijamin oleh baginda Rasul masuk surga. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.